Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-95, yaitu babun uksuhum mimma talbasun. Bab pembahasan tentang uksuhum, berilah budak itu pakaian, mimma talbasun, dari apa yang kalian pakai. Jadi kita di sini masih membahas tentang bagaimana adab seseorang kepada budak, ya. Bagaimana adab majikan kepada budaknya. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan bab yang sangat bagus, yaitu adalah babun uksuhum mimma talbasun. Bab pembahasan tentang berilah budak itu pakaian dari apa yang kalian pakai. Sehingga dengan ini seseorang akan mengetahui bagaimana indahnya Islam. Ternyata Islam mengajarkan adab yang indah kepada budak, ya, atau terhadap budak. Di antaranya di sini adalah hal yang berkaitan dengan pakaian saja. Ternyata sangat diperhatikan sekali. Jangan sampai kita misalnya memiliki budak, misalnya, ya, mentang-mentang dia itu adalah seorang budak, kemudian kita memberikan pakaian kepadanya dengan pakaian yang tidak layak misalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Tetap budak itu dia memperoleh hak, yaitu berupa pakaian yang layak untuk dipakai. Dan di sini kata Imam Al-Bukhari, ya, berilah mereka itu pakaian, ya, dengan apa yang kalian pakai. Gitu. Dan bagaimana juga prakteknya para salaf dalam masalah ini, ya, dalam menerapkan hal semacam ini, yakni mereka mengenakan pakaian untuk budak-budak mereka, ya, sebagaimana yang mereka pakai. Pada hadis yang ke-187, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Abbad qala haddatsana Hatim ibnu Ismail an Ya'qub ibni Mujahid Abi Hazrah an Ubadata ibni al-Walid ibni Ubadata ibni Samiti qala kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy fil ansar qabla an yahliku. Fakana awwala man laqina Abul Yasar sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ghulamun lahu wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afiri wa ala ghulamihi burdatun wa ma'afiri. Faqultu lahu ya ammi law akhadta burdata ghulamika wa a'taitahu ma'afiriyaka au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdataka kanat alaika hullatun au alaihi hullatun. Famasaha ra'si wa qala Allahumma barik fihi ya ibna akhi basaru aynayya hataini wa sam'u udhunayya hataini wa wa'ahu qalbi wa asyara ila niyati qalbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul
At'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun. At'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwana alayya min an ya'khudha hasanati yaumal qiyamah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Abbad. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Hatim bin Ismail dari Yaqub bin Muhammad bin Mujahid, ya, dari Yaqub bin Mujahid Abi Hazrah, dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah ibn Samit, ya, ibn Samit, ya, dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit. Dia berkata, aku keluar dengan ayahku dalam rangka menuntut ilmu di perkampungan orang Ansor ini, ya, di perkampungan orang-orang Ansor ini. Sebelum mereka meninggal, maka awwalaman laqina, orang yang pertama kali kami jumpai, ya, adalah Abul Yasar, yaitu sahabat Nabi SAW. Ya, orang yang pertama kali kami jumpai adalah Abul Yasar, yaitu sahabat Nabi SAW. Sedangkan dia memakai pakaian, ya, atau wa ma'ahu ghulamun lahu, sedangkan dia bersama dengan budaknya. Dan Abul Yasar, dia mengenakan burdah dan ma'afir, ya, dia memakai burdah. Kalau kita lihat, burdah itu adalah syamlatun mukhattatoh, yaitu pakaian kain, ya, atau selimut begitu, ya, yang mukhattatoh, yakni bergaris, ya, jadi pakaian yang bergaris, kain begitu, ya, dia bergaris. Dan ada yang mengatakan wakila al-burdatu kisaun murabba'un yalbasuhu al-a'rab. Ada yang mengatakan bahwasanya burda itu adalah kain segi empat yang dipakai oleh orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab. Dan jamaknya adalah burad. Sedangkan ma'afir yaitu adalah nau'un minas thiyabi yusna'u bi qaryatin tusamma ma'afira bil Yaman. Ma'afir itu adalah suatu jenis pakaian yang dibuat di suatu kampung yang dinamakan dengan Mu'afir, yang letaknya ada di Yaman. Baik, jadi jemaah sekalian, di sini Abul Yasar dia mengenakan pakaian burdah dan mu'afir tadi, atau ma'afir. Dan budaknya pun juga mengenakan burdah dan ma'afir, sama. Jadi sama, dia pakai burdah dan juga ma'afir, budaknya pun sama, memakai pakaian tersebut sama dengan dia. Faqultu lahu, maka kata Ubadah ibn Walid bin Ubadah ibn Samit, aku katakan kepadanya, wahai pamanku, yakni Abul Yasar, ya, wahai pamanku, kalau seandainya engkau mengambil burdah yang ada pada budakmu tersebut dan engkau memberinya ma'afir tadi, atau engkau mengambil ma'afirnya dan engkau berikan kepadanya burdahmu itu, maka engkau akan memakai hullah. Ya, engkau akan memakai hullah, atau dia yang memakai hullah. Ya, jadi hullah itu adalah dua pakaian dari satu jenis. Jadi tidak beda-beda begitu.
Ya, hulla itu adalah takunu min saubaini min jinsin wahidin. Nah, jadi dia itu ya, hullah itu adalah dua pakaian dari satu jenis. Jadi daripada di situ beda-beda begitu ya pakaiannya, kenapa tidak satu jenis saja pakaiannya? Ya mungkin pada saat itu supaya bagus begitu ya. Nanti di situ budaknya juga sama, misalnya pakai burdah saja ya, bagian atasnya burdah, bawahnya burdah misalnya. Ya, atau misalnya pakai ma'afir ya, atasnya ma'afir, bawahnya ma'afir juga gitu. Jadi biar satu jenis saja gitu. Jadi tuannya itu pakai satu jenis kain ya, satu jenis kain. Jadi dua pakaian dengan satu jenis kain, dan budaknya pun juga seperti itu. Maka kemudian Abu Yasar, kata Ubadah ibn Walid bin Ubadah ibn Samit, famasaha ra'si. Maka Abu Yasar pun dia mengusap kepalaku. Wa qala, dan beliau berkata, Allahumma barik fihi. Ya Allah, berkahilah anak ini. Ya, famasaha ra'si, kata dia yakni Abu Yasar mengusap kepalaku dan dia berdoa yang berkata, Allahumma barik fihi. Ya Allah, berkahilah anak ini. Ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, basaru ainayya hataini, dua mataku, penglihatan dua mataku ini. Ya. Penglihatan dua mataku adalah ini. Wasam'u udhunayya hataini, dan pendengaran kedua telingaku adalah ini. Ya, jadi dan pendengaran kedua telingaku adalah ini, kata dia. Wa wa'ahu qalbi. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan hatiku menghafalnya. Dia sambil berisyarat kepada urat jantungnya. Ya, urat jantung. Jadi dia sambil berisyarat ya kepada urat jantungnya dia. Yaqul, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbasun. Berilah mereka, yakni budak-budak kalian itu, makanan dari apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, dan berilah mereka itu pakaian dari apa yang kalian pakai. Jadi budak dengan tuan hendaknya sama antara makanan dengan pakaiannya. Ya, harus sama. Antara tuan dengan budaknya itu harus sama dalam makanan dan juga pakaiannya. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min an ya'khudha hasanati yaumal qiyamah. Kata Abu Yasar, dan sungguh aku memberinya dari perniagaan dunia ini. Jadi aku kasihkan duniaku kepada dia, kepada budak itu. Maka itu lebih ringan bagiku daripada nanti dia pada hari kiamat mengambil semua kebaikan-kebaikanku. Jadi di sini Abu Yasar tidak ingin nanti di situ dituntut oleh budaknya, karena dia tidak memberikan haknya kepada budaknya tadi. Makanya Abu Yasar mengatakan, sungguh kalau seandainya saya memberikan seluruh perniagaan dunia yang saya miliki, artinya harta yang saya miliki, saya kasihkan kepada dia, budak saya tadi, maka itu lebih ringan dibandingkan dengan dia nanti ya menuntut kepadaku. Pada hari kiamat dia mengambil seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi begitulah jemaah sekalian ya, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ya, dalam bergaul dengan budak. Bagaimana sikap tuannya kepada budaknya? Ternyata haruslah tuan itu, majikan ya, memberikan hak budaknya. Makanya di sini betapa waroknya Abu Yasar. Ya, betapa waroknya Abu Yasar di situ
sampai dia itu sama ya dengan budaknya itu dari sisi pakaian. Karena dia khawatir nanti dia bermasalah ketika di akhirat dengan budaknya tersebut. Baik, sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama yaitu diantaranya adalah cintanya para sahabat kepada ilmu. Dan itu mereka sampai mengadakan perjalanan ya. Jadi termasuk hal yang menyebabkan mereka menjadi orang yang mulia. Jadi para sahabat dahulu mereka adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu. Makanya tadi di situ, ya, mereka sedang mengadakan perjalanan di situ. Ini kata Ubadah ibn Walid ibnu Ubadah ibn Samit. Dia bersama dengan ayahnya. Jadi anak dengan ayahnya sama-sama menuntut ilmu, belajar. Ya, jadi mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Ini dilakukan oleh para sahabat. Lihat di sini ya, Ubadah ibn Walid bin Ubadah ibn Samit. Ya, jadi di situ Ubadah bin Walid dia berangkat ya menuntut ilmu bersama ayahnya. Jadi inilah para sahabat dahulu ya, mereka cinta sekali dengan ilmu. Dan hendaknya tentunya kita sama, yakni meniru mereka dalam masalah cinta kepada ilmu ini. Jadi ini jemaah sekalian ya harus kita tekankan ya yang namanya ilmu ini. Karena dengan ilmu itu jemaah ya kita bisa mengerti bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan baik. Karena kalau seandainya kita tanpa ilmu maka kita tidak akan bisa untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak bisa kita misalnya ibadah kepada Allah kemudian ibadahnya dengan cara kita sendiri, sesuai dengan keinginan kita misalnya. Tidak boleh. Kalau seandainya kita seperti itu, maka berarti kita memposisikan diri sebagai Tuhan. Yang menentukan bagaimana cara ibadah. Padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam beribadah kepada Allah, itu ada peraturannya. Ada cara-cara yang diinginkan oleh Allah. Yang harus kita pelajari baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh untuk berkreasi sendiri ya di dalam beribadah ini. Dan orang tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik kecuali dia itu menuntut ilmu. Dia belajar bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara puasanya, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai kita ini memposisikan diri sebagai Tuhan. Lalu kita buat-buat sendiri ibadah. Padahal itu bukan hak kita untuk membuat ibadah itu. Bahkan itu adalah perbuatan congkak kepada Allah. Berani kepada Allah itu. Berani membuat-buat ibadah sendiri. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di dalam agama kami ini, tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun orangnya ikhlas ya, tetapi misalnya ibadahnya ngawur, sama saja. Ya. Jadi ilmu ini jemaah sekalian sangat penting sekali, dan orang tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya, para sahabat dahulu sangat cinta dengan ilmu ini. Ya, mereka mengadakan perjalanan dengan keluarganya ya. Ini dengan anaknya ini ya. Jadi anak dengan ayahnya berangkat menuntut ilmu agama. Ini faedah yang pertama. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah yaitu adalah adanya qisas antara majikan dengan budak ya. Antara majikan dengan budaknya. Dan ini pernah kita singgung tentang masalah ini. Dan kemudian yang berikutnya yaitu adalah faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu perintah untuk bermuamalah dengan budak dengan cara yang baik. Baik dari sisi memberi makan dan juga memberi pakaian kepada mereka. Yani hendaknya kita beri mereka itu hal yang layak ya.
Jadi kita ini bentuk ihsan itu kepada siapapun. Sama kepada budak pun kita juga harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi nggak boleh kita itu sewena-wena ya kepada mereka itu, sewenang-wenang nggak boleh. Jadi inilah ajaran Islam, yakni mengajarkan agar supaya seseorang itu senantiasa berbuat baik kepada budaknya. Ya, senantiasa berbuat baik kepada budaknya. Jangan sampai zalim kepada mereka. Kemudian hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke 188. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah qala haddatsana Al-Fadlu ibnu Mubashshir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khaira wa yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma min labusikum ya wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah azza wajalla. Telah mengajarkan kepada kami Sa'id ibn Sulaiman. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Marwan bin Muawiyah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Fadl bin Mubashshir. Dia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada para budak, yusi bil mamlukina khairan, agar berbuat baik kepada budak. Ya, jadi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar selalu berbuat baik kepada budak, mamluk, pada budak. Wa yaqul, dan beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka itu makan dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min labusikum, dan berilah mereka itu pakaian dari pakaian kalian. Wala tu'adzibu khalqallah, dan janganlah kalian itu menghukum ciptaan Allah. Jadi di sini jemaah sekalian, kembali di situ disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu suatu hadis perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada budak. Dan juga secara khusus yaitu adalah dalam masalah makanan dan juga pakaian. Ya, makanan dan juga pakaian. Jangan kita nanti kepada budak-budak kita misalnya ya, seorang majikan misalnya kepada budak tidak boleh memberikan makanan yang tidak layak. Misalnya makanan yang sudah mau basi baru dikasihkan ya, misalnya itu. Atau misalnya dikasih lauk yang tidak enak ya. Karena tidak enak dikasihkan budaknya, jangan seperti itu. Ya, orang itu harus hendaknya itu makan sesuai dengan budak itu makan sesuai dengan apa yang dimakan oleh majikannya. Enak bareng, gak enak bareng. Itu seharusnya itu. Jadi nggak boleh kita berikan mereka itu makanan-makanan yang sekiranya tidak bagus ya, tidak layak. Dan juga pakaian seperti itu sama, seperti kita jelaskan. Ya. Dan kita juga tidak boleh sewena-wena kepada mereka. Tidak boleh semena-mena ya. Tidak boleh sewenang-wenang kepada mereka itu. Makanya kata Nabi SAW, wala tu'adzimu khalqallah. Janganlah kamu itu menghukum ciptaan Allah. Artinya apa? Ya, menghukum padahal budaknya itu tidak layak untuk menghukum. Atau misalnya menghukum, tidak layak untuk dihukum. Atau misalnya mereka ini dipukul dengan pukulan yang sebenarnya itu tidak layak mereka dapatkan. Artinya pukulannya terlalu berat bagi dia misalnya. Tidak boleh semacam itu. Makanya kan tidak boleh mukul mereka misalnya peraturannya nggak boleh di wajah. Kemudian juga misalnya tidak boleh sampai membuat cacat. Tidak boleh semacam itu. Jadi mukul misalnya karena memang pendidikan, ya disesuaikan. Jadi bukan di situ asal dipukul saja, misalnya sampai patah tulangnya, tidak boleh semacam itu. Jadi kita memukulnya pun harus dengan pukulan yang wajar, yang sekiranya cukup untuk mendidik budak itu, kalau memang dia butuh untuk dipukul. Tapi kalau seandainya melampaui batas dalam memukulnya, maka ini adalah perbuatan zalim. Tidak dibenarkan yang semacam ini. Memang kita dengar, misalnya kita baca bahkan dalam kitab ini, yaitu hadis-hadis tentang
sahabat yang memukul budaknya. Tetapi sebenarnya ada peraturan di sana yang diterapkan oleh para sahabat yang mereka peroleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani bagaimana peraturan memukul kepada mereka. Ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya mas kalian. Tidak boleh kita itu memukul budak ya sampai melampaui batas, tidak boleh. Dengan pukulan yang sampai membuat cacat, sampai membuat tulang itu patah misalnya. Atau dengan pukulan yang mereka sebenarnya tidak mampu. Apalagi memukul mereka padahal mereka tidak layak untuk dipukul. Ini harus diperhatikan. Baik, kemudian bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu pada bab yang ke-96, babun sibabul abid. Bab pembahasan tentang mencela budak. Bab pembahasan tentang mencela budak. Telah mengajarkan kepada kami Adam ya. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'batu qala haddatsana Wasil al-Ahdab qala sami'tu al-Ma'rur Ibn Suwaidin yaqul ra'aitu Aba Dzarrin wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun. Fasa'alnahu an dzalika faqala inni sababtu rajulan fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ayyartahu bi ummihi qultu na'am. Summa qala inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Telah mengajarkan kepada kami Adam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Wasil al-Ahdab. Dia berkata saya mendengar Al-Ma'rur Ibn Suwaid. Dia berkata saya melihat Abu Dzar sedangkan dia memakai hullah. Ya. Dia memakai hullah. Ghulamnya yakni budaknya sama memakai hullah tadi, sama. Jadi hullah tadi itu ya mas kalian yaitu adalah pakaian dengan satu jenis kain. Ya, jadi dua pakaian dengan satu jenis kain. Jadi Abu Dzar pakai satu jenis pakaian tadi itu ya, kemudian budaknya sama, pakai hullah juga. Jadi dua pakaian dari atas dan bawah tetapi sama jenisnya. Maka kami pun bertanya kepadanya tentang yang demikian itu. Kenapa Anda melakukan itu? Nah lebih begitu. Faqala maka dia berkata inni sababtu rajulan fasyakani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah mencaci maki, mencerca seseorang. Yang dia cerca ini jemaah sekalian yaitu adalah Bilal dia itu. Yang dicerca itu adalah Bilal. Dan cercaannya itu bunyinya adalah ya ibnas sauda gitu. Wahai anaknya perempuan hitam. Nah, wahai anaknya perempuan hitam. Jadi dia mengatakan kalimat semacam itu kepada Bilal. Kemudian orang tersebut, yakni dia melaporkanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu memang haknya Bilal ya. Ketika dia misalnya merasa terzalimi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadian tersebut. Maka ini haknya Bilal. Faqala li an-Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ayyartahu bi ummihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apakah engkau mencerca ibunya? Ya, mencerca dia dengan ibunya. Nah, jadi ini kan sama, mencela ibunya juga ini sih. Jadi dia mencela Bilal, ya, mencela Bilal pada saat itu dan secara otomatis dia telah mencela ibunya. Karena dia mengatakan ya ibnas sauda, ya ibnas sauda. Wahai anaknya orang yang hitam. Siapa yang hitam di sana yang
Maksudnya tentunya ibunya Bilal. Ya, itu adalah ibunya Bilal. Dan ini sama jemaah sekalian seperti seorang mengatakan misalnya ya, dengan kata-kata misalnya dasar anak setan. Dengan kata-kata semacam itu, dasar anak setan. Maka berarti orang ini mencela pertama orang yang ada di hadapan dia itu, ya. Kemudian habis itu mencela orang tuanya. Kalau seandainya orang tersebut dikatakan anak setan, berarti ya orang tuanya setan. Ini sama semacam itu. Ini terlarang. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, ya, menegur Abu Dzar yang mengatakan kepada Bilal, ya, wahai anaknya orang hitam. Nah, maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau mencela dia dengan ibunya? Qultu na'am. Kata Abu Dzar, betul ya Rasulullah, saya lakukan itu. Ya. Summa qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ikhwanakum khawalukum, kata Rasulullah. Ya, inna ikhwanakum khawalukum. Jadi yang namanya al-khawal itu adalah keluarga atau pengikutnya, dan intinya budak, ya. Jadi inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudara kalian ini ya budak kalian juga. Keluarga kalian itu budak kalian juga. Artinya apa? Keluarga kalian itu bukan hanya orang merdeka. Saudara kalian itu termasuk di sana, yaitu adalah budak-budak kalian. Itu maksudnya. Sesungguhnya saudara kalian itu adalah budak-budak kalian juga. Bukan hanya, ya maksudnya bukan hanya orang-orang merdeka saja. Meskipun budak yang kalian miliki di rumah itu juga saudara kalian itu. Itu maksudnya. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka itu di bawah tangan kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaan dia, di bawah kedua tangannya, ini di bawah kekuasaan dia, maka berilah dia itu makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan berilah dia itu pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mereka mampu. Ya, ma yaghlibuhum ay ma la yutiqunahu. Ini janganlah kalian itu memberikan pekerjaan kepada mereka, memberikan tugas kepada mereka dengan tugas yang sangat berat yang tidak mereka mampu. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Apabila kalian itu memberikan tugas kepada mereka dengan tugas yang tidak mereka mampu, maka hendaknya kalian bantu mereka. Jangan dibiarkan untuk kerja sendirian, tapi hendaknya dibantu dalam mengangkat barang, apalah segala macam misalnya ya, yang tidak dimampu untuk dilakukan sendiri, maka hendaknya dibantu. Itu. Kalau seandainya tidak bisa dilakukan sendiri, maka hendaknya dibantu. Dan ini bahkan oleh majikannya. Yang membantu itu adalah majikannya. Gitu. Bantu budaknya, karena tugasnya itu misalnya sangat berat. Misalnya seperti itu. Ya. Baik, sehingga faedah bisa diambil dari hadis ini, ya mas sekalian. Faedah bisa diambil dari hadis ini, yaitu diantaranya adalah pertama, larangan untuk mencela budak. Ya, jadi di situ ada larangan mencela dan merendahkan budak, nggak boleh. Jadi kepada mereka pun adab kita juga harus kita jaga. Dari sisi bicara pun kita juga tidak boleh serampangan kepada mereka. Ada aturan-aturannya. Makanya di sini contohnya adalah mencerca dan mencela mereka tidak dibolehkan kepada budak itu. Makanya di sini dikatakan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kata mensyarah ya,
Nabi SAW bersabda tentunya dalam riwayat yang lain, "A'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah." Apakah engkau mencelanya dengan ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seorang yang di dalam dirimu ada penyakit jahiliyah. Ada sifat jahiliyah di sana. Karena telah mencela budak, mencerca ya, dan memaki budak. Maka ini adalah sifat-sifat jahiliyah yang harus dijauhi. Kata pensyarah di sini, walidzalika wada'a khaddahu 'alal ardi wa aba an yarfa'ahu hatta yata 'alaihi ay ala khaddihi bina'lihi khurujan mimma tuwarrata fihi. Ya, khurujan mimma tuwarratu fihi. Oleh karenanya di situ Abu Dzar dia meletakkan pipinya di tanah. Abu Dzar meletakkan pipinya di tanah dan dia tidak ingin untuk mengangkatnya. Dia letakkan pipinya itu di tanah, kemudian dia tidak mau untuk mengangkatnya. Sampai Bilal itu menginjaknya, yakni menginjak pipinya tersebut dengan sandalnya. Khurujan mimma tuwarratu fihi, karena agar supaya dia keluar dari apa yang dia diposisikan di situ. Jadi inilah para sahabat yang maksudkan bagaimana penyesalan mereka ya terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, jadi cara menyesal sampai seperti ini. Abu Dzar ya, dia meletakkan pipinya itu ke tanah supaya diinjak sama Bilal. Supaya nanti kakinya Bilal itu diletakkan di pipinya, kakinya Bilal yang dengan sandalnya itu ini diletakkan di pipinya Abu Dzar. Kemudian yang berikutnya, faedah bisa diambil dari hadis ini, yaitu adalah larangan merendahkan ya, orang tua orang lain. Larangan untuk merendahkan orang tua orang lain. Dan ini adalah termasuk akhlak jahiliyah. Makanya kita katakan tadi nggak boleh kita itu dengan mengatakan misalnya dasar anak setan, ya, dasar anaknya orang bodoh, misalnya begitu. Ini mencela orang tuanya, sekaligus juga di samping dia itu mencela kepada orang yang di hadapan dia tadi itu yang dia cela, dia juga mencela orang tuanya. Padahal orang tuanya nggak salah apa-apa. Ya, tapi dicela misalnya seperti itu. Ini dilarang dalam Islam, nggak boleh semacam itu. Nggak boleh kita ini merendahkan orang tua orang lain. Dan bahkan yang demikian itu adalah akhlak perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian jemaah sekalian, faedah bisa diambil dari hadis ini, yaitu adalah ketika seseorang menjumpai budaknya kesulitan, maka hendaknya dia bantu. Ketika budaknya itu misalnya ngangkut barang ya, atau yang semisalnya, maka hendaknya ketika majikan ngelihat bahwasanya budaknya itu sedang kesulitan, hendaknya dia bantu. Dan ini juga berlaku kepada orang-orang yang punya karyawan. Ketika dia misalnya punya pembantu, punya karyawan, misalnya termasuk di situ, hendaknya jangan mentang-mentang dia itu sebagai seorang bos. Karena dia itu adalah seorang bos, misalnya kemudian nyuruh karyawannya semau dia. Berat dia tidak mau ngurus dan tidak mau membantu misalnya, maka ini tidak dibenarkan, ini tercela. Hendaknya dibantu ya, sebagai bentuk akhlak yang mulia ya. Jadi dan juga di samping kita tidak boleh memberikan tugas yang di luar kemampuan. Kalau seandainya itu kita berikan tugas yang berat, maka hendaknya kita bantu ya untuk meringankan tugas tersebut. Jadi jangan dibiarkan ya karyawan-karyawan itu misalnya ya kesulitan, dibiarkan saja nggak dibantu. Jangan seperti itu. Dan bahkan sama hewan aja tidak boleh. Misalnya ya, ada hewan-hewan yang memang dipekerjakan untuk mengangkut barang misalnya. Kalau seandainya barang tersebut terlalu berat, maka dilarang itu, tidak boleh. Ini kepada hewan. Memberikan beban kepada mereka terlalu berat, itu tidak dibenarkan. Sampai menyiksa mereka ya ketika jalannya misalnya terseok-seok. Kemudian dibiarkan saja. Nah, ini tidak dibenarkan semacam itu. Ya, ini kepada hewan antara manusia dengan hewan ya. Lalu bagaimana dengan antara manusia dengan manusia yang lain?
Budak itu kan manusia. Maka hendaknya kita harus perhatian dalam masalah ini jemaah sekalian, apalagi juga di situ yakni kepada anak buah kita misalnya ya, kepada karyawan dan seterusnya. Jangan kita itu beri mereka itu tugas yang sangat berat yang tidak mereka mampui. Dan kalau seandainya memang tugas itu berat, maka hendaknya kita bantu. Kita sebagai tuan, majikan misalnya bantu, hendaknya begitu. Kemudian faedah berikutnya yaitu adalah hendaknya seseorang itu lemah lembut kepada budaknya. Jangan dia itu membebani budak dengan sesuatu yang tidak dia mampui. Kemudian yang berikutnya faedahnya yaitu adalah hendaknya seseorang tidak meremehkan orang lain, budak sekalipun. Jangan kita itu meremehkan orang, jangan merendahkan orang, siapapun itu, meskipun dia itu adalah budak ya, meskipun dia itu adalah budak, tapi kita harus tetap ya menghormati mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian bab berikutnya jemaah sekalian, yaitu pada bab yang ke-97, babun hal yu'inu abdah. Bab pembahasan tentang apakah menolong budak. Ya, apakah menolong budak? Pada hadis yang ke-190. Pada hadis yang ke-190. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Bishr. Qala sami'tu Salam ibn Amr yuhadditsu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ariqaukum ikhwanukum fa ahsinu ilaihim ista'inuhum ala ma ghalabakum wa inuhum ala ma ghulibu. Telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Bishr. Dia berkata saya mendengar Salam bin Amr menceritakan dari seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian pula. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Mintalah bantuan kepada mereka terhadap apa yang kalian tidak mampu. Dan bantulah mereka terhadap apa yang mereka tidak mampu. Secara sanad jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi hadis ini secara makna maka tidak ada masalah. Secara makna juga benar. Yaitu pertama, budak itu adalah saudara, jelas. Ya, bahkan mereka adalah termasuk bagian dari keluarga kita ya. Budak itu. Kemudian perintah di sini untuk berbuat baik kepada mereka, seperti hadis-hadis yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian ista'inu ala ma ghalabakum, ya. Minta bantuan kepada mereka terhadap apa yang tidak kalian mampui, karena itu memang tugasnya budak, membantu majikannya. Ya, apa gunanya budak kalau seandainya tidak digunakan untuk membantu majikannya? Nah, memang tugasnya budak begitu, membantu majikannya. Kalau seandainya majikannya misalnya berat dalam melaksanakan tugas budaknya adalah membantunya. Wa'inuhum ala ma ghulibu. Ya, kemudian tolonglah mereka tatkala mereka itu sulit, ya, tidak mampu. Nah, ini sesuai dengan hadis sebelumnya. Kata Nabi SAW, fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kata Nabi SAW, apabila kalian memberi mereka itu tugas yang tidak mereka mampui, maka hendaknya kalian bantu mereka. Jadi dari sisi makna jemaah sekalian, hadis yang ke-190 ini, maka secara sanad memang hadisnya adalah hadis yang dhaif, tetapi secara makna maka hadis ini adalah benar. Karena didukung oleh dalil-dalil yang lain, diantaranya adalah hadis yang ke 100 berapa tadi? 189. Kemudian pada hadis yang ke-191 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarana Amr
an Abi Yunus an Abi Hurairah annahu qala a'inul 'amila min 'amalihi fa inna 'amilallahi la yakhib, yakni al-khadim. Telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Sulaiman. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ibnu Wahab. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Amr dari Abi Yunus. Ya, Amr di situ adalah Ibnul Harith bin Ya'qub. Kemudian Abu Yunus di situ adalah Salim bin Jubair. Dua-duanya adalah orang yang thiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, a'inul 'amila min amalih. Bantulah pekerja itu dari pekerjaannya. Fa inna 'amilallahi la yakhib. Sesungguhnya orang yang bekerja kepada Allah, ya, pekerjanya Allah itu tidak akan rugi. Pekerjanya Allah itu tidak akan rugi. Siapa yang dimaksud dengan 'amilullah? Yaitu adalah huwallazi ya'mal li adai haqqin, ya, li adai haqqin faradahullahu alaih. Amilullah, pekerjanya Allah itu adalah orang yang bekerja untuk menunaikan hak yang diwajibkan oleh Allah atasnya. Itu adalah pekerjanya Allah. La yakhib, al-khaibah itu adalah al-hirman wal khusran. Ya, artinya di situ la yakhib tidak akan rugi. Ya, orang yang bekerja ya kepada Allah, ya, pekerjanya Allah itu tidak akan rugi. Yani orang yang dia itu menunaikan kewajiban, orang yang bekerja untuk menunaikan kewajibannya. Jadi jemaah sekalian di sini ada perintah untuk membantu para pekerja, ya. Ya, termasuk di situ juga budak, ya. Dan seperti kita sebutkan tadi itu misalnya di situ adalah ajir, ya, karyawan, partner mungkin, dan seterusnya anak buah. Sama, ya, hendaknya mereka itu dibantu. Ya, jangan dibiarkan mereka itu kesulitan. Dan orang yang juga membantu budak ini, dia termasuk adalah orang yang bekerja kepada Allah. Amilullah, pekerjanya Allah. Ya. Baik, jadi orang yang membantu, jemaah sekalian, membantu budak, karyawan dan seterusnya itu adalah pekerja Allah. Ya, dan mereka ini adalah orang yang tidak akan rugi, katanya dalam hadis tadi itu. Ini hadisnya derajatnya adalah sahih mauquf. Sahih mauquf. Kemudian pada bab yang ke-98, bab yang ke-98 dikatakan di sini babun la yukallaful abdu minal amali ma la yutiq. Bab tidaklah budak itu diberi tugas, dibebani dengan pekerjaan yang tidak dia mampu. Bab, ya, budak itu tidaklah ditugasi dengan pekerjaan yang tidak dia mampu. Bagaimana memberikan tugas kepada budak? Ya diukur. Budaknya mampu atau tidak? Karena jemaah sekalian, misalnya budak yang tua tidak akan sama tenaganya dengan budak yang muda. Dan sebaliknya. Ya, jadi harus orang itu lihat. Budak yang badannya kekar dengan budak yang kurus, tidak sama juga dia itu kekuatannya. Tidak sama. Jadi di situ harus diperhatikan. Dia mampu atau tidak ini. Nah, untuk bekerja di situ. Gitu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di sini pada hadis yang ke-192, haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub qala haddatsani ibnu Ajlan an Bukair ibni Abdullah an Ajlan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali ma la yutiq. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ibnu Ajlan dari Bukair bin Abdullah dari Ajlan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Dia berkata budak itu memperoleh makanan dan pakaiannya dan tidaklah dia dibebani dengan pekerjaan yang tidak dia mampu. Ya, lihat di situ betapa indahnya Islam jemaah ya. Jadi budak itu memang tugasnya adalah membantu tuannya, tetapi nggak boleh sang majikan ini menyuruh dia pekerjaan yang sangat berat bagi dia, sulit bagi dia, nggak boleh. Di samping budak itu mendapatkan makanan dan pakaian yang layak bagi dia, ya, dia juga ketika bekerja nggak boleh ditugasi dengan pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukan itu, sulit bagi dia untuk melakukannya. Ini tidak boleh. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah la yajuzu lil muslimi an yastakhdimal abda al mamluka fi ma yashuqqu alaihi. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mempekerjakan budaknya dengan tugas yang sulit tidak dia mampu. Kama la yajuzu lahu an yahrimahu minat ta'ami wal kiswati. Sebagaimana tidak boleh bagi dia untuk menghalangi dia dari makan dan pakaiannya. Tidak boleh. Mereka ini tidak dikasih makan, tidak dikasih pakaian, tidak boleh. Bal ala sayyidihi it'amuhu mimma yat'amu. Bahkan wajib bagi tuannya untuk memberikan makan dari apa yang dia makan. Wa kiswatuhu mimma yaktasi. Dan memberi dia itu pakaian dari apa yang dia pakai. Wa idza kallafahu bi amalin yaghlibuhu, dan apabila dia menugasinya dengan pekerjaan yang tidak dia mampu, ayyashuqqu alaihi, maksudnya sulit budak itu untuk mengerjakannya, a'anahnya dia bantu dengan dirinya, ya, imma bi nafsihi, ada kalanya dia bantu dengan dirinya sendiri, wa imma bi ayyuhayyi alahu man yu'inuhu 'alal amali, ya, alladzi la yastati'u. Ada kalanya pula dia itu menyiapkan untuknya orang yang membantu dia untuk mengerjakan tugas yang tidak dia mampu tadi bila dia kerjakan sendirian. Au annahu yaqumu bihi bimasyaqqatin. Atau dia nantinya akan mengerjakannya dengan susah payah. Fayakunu bidzalika qad kallafahu ma la yutiq. Maka dengan itu dia telah membebaninya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Faya'samu man kallafahu bima la yutiq. Maka berdosalah orang yang membebani budaknya itu dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Ya, jadi ingat ya mas kalian, kita misalnya sebagai majikan ya harus kita perhatikan di situ tidak boleh kita ini memberikan beban kepada budak tugas ya dengan tugas yang sangat berat yang mereka tidak mampu. Dan ini sama juga kepada karyawan, anak buah misalnya, nggak boleh mereka ini ditugasi dengan tugas yang tidak dimampui oleh mereka. Kalau misalnya mereka tidak mampu, maka majikan harus siap untuk membantu atau menyiapkan orang yang membantu mereka. Gitu. Allah Ta'ala alam. Baik, kita baca hadis-hadis berikutnya dan itu sama ya mas kalian ya. Dari sisi lafadznya mirip. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-193, haddatsana Abdullah qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Ibnu Ajlan an Bukair anna Ajlana Aba Muhammadin haddatsahu qubaila wafatihi annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu illa ma yutiq. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Lais. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ibnu Ajlan dari Bukair bahwasanya Ajlan Abu Muhammad telah mengajarkan kepadanya, telah menceritakan kepadanya
ketika hampir meninggalnya dia. Bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, budak itu memperoleh hak makan dan pakaiannya. Ya, budak itu memperoleh hak makan dan pakaiannya. Jadi memperoleh hak makanan, ya, dia mendapatkan makanan juga mendapatkan pakaian. Wala yukallafu illa ma yutiq, dan tidaklah mereka itu dibebani kecuali dengan apa yang mereka mampu saja. Kemudian pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-194. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Yahya 'anil A'mash qal qala Ma'rur mararna bi Abi Dzarrin wa 'alaihi saubun wa 'ala gulamihi hullatun faqulna law akhadta hadza wa a'taita hadza ghairahu kanat hullatan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbasu wala yukallifhu ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi. Telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya dari Al-A'mash, dia berkata Ma'rur, ya, kami telah berpapasan dengan Abu Dzar sedangkan dia memakai suatu kain. Wa 'ala gulamihi hullatun, sedangkan budaknya itu memakai hullah. Maka kami katakan, andai saja engkau mengambil ini dan engkau memberi ini kepada yang lain, ya, kepada lainnya, ya, wa ataita hadza ghairahu, dan engkau berikan ini kepada yang lainnya, kanat hullatan, maka akan menjadi hullah. Ya, pakaiannya itu akan menjadi hullah. Hullah itu adalah tadi yaitu dua pakaian, ya, dengan satu jenis kain. Qala, maka dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Saudara kalian Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah kekuasaan dia, falyut'imhu mimma ya'kulu, maka hendaknya dia beri makanan, ya, dari jenis apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, berilah dia itu pakaian dari apa yang dia pakai. Jangan dibeda-bedakan. Wala yukallifu ma yaghlibuhu, ya, wala yukallifu ma yaghlibuhu, dan janganlah dia itu diberikan tugas yang tidak dia mampu. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi, apabila dia memberinya tugas yang tidak dia mampu, artinya berat bagi dia, maka hendaknya dia bantu dia dalam mengerjakannya. Jadi ini sama jemaah sekalian, ya, seperti hadis tadi itu intinya. Ini hendaknya, ya. Jadi di situ hendaknya seorang majikan, ya, seorang majikan itu pakaiannya itu sama dengan budaknya, makanannya pun juga sama. Makanya kata Ma'rur di sini, ketika dia atau orang-orang pada saat itu berkata kepada Abu Dzar, ya, Abu Dzar, lau akhadta hadza wa ataita hadza ghairahu, andai saja kamu ambil yang ini, ya, dari budakmu itu kamu ambil dan budakmu kamu kasih yang lain, maka kamu nanti punya pakaian yang berupa hullah tadi itu, ya. Jadi intinya itu supaya beda lah. Maka di situ Abu Dzar menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya hendaknya budak itu diberi makan dengan makanan yang sama dengan majikannya, diberi pakaian sama, ya. Jadi tidak berbeda dengan majikannya itu, dan dia tidak boleh untuk diberi beban
yang tidak dia mampui, ya, kalau seandainya dikasih beban yang berat maka harus dibantu. Wallahu taala alam. Demikian ya mas kalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.